warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 10. Kelompok 10 akan menjelaskan tentang analisis pasar kerja, kebijakan skill tuntutan kerja. Selanjutnya, anggota kelompok kami pertama Java Putra Sanjaya, kedua Alisa Ristiani Putri, ketiga Erika Yunia Rahma, keempat Wiwis Meike. Selanjutnya, di materi pertama akan disilakan oleh saya, Java, kebijakan pemerintah dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Pertama, kebijakan dalam peran pemerintah. Kecerdasan dalam kurung kebijakan diberikan implikasi yang berbeda. Menurut Hardy, Laswell, dan Abraham Copeland dalam kurun 1970, pentingnya kelihayan sebagai program mencapai tujuan penghargaan dan latihan yang terkoordinasi. A. Pemerintah sebagai pengontrol. Tugas badan publik sebagai pengontrol adalah membuat tajuk untuk menyesuaikan pelaksanaan perbaikan melalui penerbitan pedoman. B. Pemerintah sebagai dinamistor. Tugas otoritas publik sebagai dinamistor adalah mempersiapkan kerjasama daerah jika ada hambatan dalam siklus kemajuan untuk memberi energi dan mengikuti elemen pengertian peristiwa provinsi. C. Pemerintah sebagai fasilitator. Tugas otoritas publik sebagai fasilitator adalah membuat keadaan yang menguntungkan bagi pelaksanaan kemajuan untuk menghubungkan berbagai kepentingan daerah setempat dalam meningkatkan pergantian peristiwa. D. Pemerintah sebagai motivator. Motivator adalah fungsi pemerintah sebagai motivator dan penyemangat kepada masyarakat setempat agar mereka ikut mengambil tindakan positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menunjukkan perkembangan yang ada. Lanjutnya, kebijakan dan peranan pemerintah. Dengan demikian, kita sedang berlangsung memberikan fokus berbagai untuk apa yang akan datang. 2. Penyebab kurangnya lapangan pekerjaan. Saat ini di masa yang akan datang, permasalahan yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya mengakibatkan semakin berkurangnya kesempatan kerja sehingga meningkatkan jumlah penduduk yang tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Lanjutnya, sebanyak 26.514 pencari kerja terdaftar dalam 25.132 lowongan kerja tersedia di 5 kota administratif di DKI Jakarta. Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta mencatat 14.061 laki-laki dan 12.453 perempuan yang mencari pekerjaan di 5 kota administratif DKI Jakarta. Jumlah pencari kerja tahun 2018 yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta didominasi oleh laki-laki di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat. Namun jumlah pencari kerja terdaftar tertinggi di Jakarta Utara didominasi oleh pencari kerja perempuan sebanyak 351 orang, lebih banyak daripada pencari kerja laki-laki. Dan itu adalah solusi pengangguran dan kebijakan pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan. Pengangguran dapat menyebabkan berbagai kelemahan kriminal dan keresahan sosial, politik, dan kebutuhan.
Terlebih lagi, pengangguran juga merupakan pemborosan yang luar biasa. Setiap orang perlu memoles beras, gula, minyak, pakaian, listrik, air bersih, dan lain-lain secara konsisten. Otoritas publik memberikan pemahaman informasi dan kemampuan jiwa perintis kepada usaha kecil dan menengah UMKM sebagai spesialis dan arahan eksekutif. B. Secara membangun lembaga sosial yang dapat menjamin keberadaan pengangguran seperti PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam kurung PT Jamsostek. C. Kurikulum dan sistem pendidikan nasional harus segera disempurnakan. Sistem pendidikan dan kurikulum akan menentukan kualitas pendidikan yang berorientasi pada kompetensi. Selanjutnya, Undang-Undang Tenaga Kerja. Ketenaga kerjaan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan oleh dalam pengembangan negara yang telah tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan perlakuan yang layak dan adil dalam hubungan kerja. Selanjutnya, akan disampaikan oleh Wiwis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur yang ada dalam hubungan kerja. Yang pertama yaitu suatu pekerjaan, artinya bekerja kepada orang lain atau melaksanakan pekerjaan di bawah pimpinan. Yang kedua yaitu perintah, artinya bekerja di pekerjaan pada bagian keamanan lalu diperintahkan untuk menjaga keamanan jalannya suatu perusahaan sampai suatu unsur perintah tersebut tercukupi. Dan yang ketiga yaitu upah, artinya hak bekerja yang harus diberikan pada pekerja dan berwujud uang sebagai bentuk imbalan yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan kerja. Dan upah ini merupakan bentuk balasan bagi pekerja atas semua jasa yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya, Mbak. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tenaga kerja merupakan setiap orang atau individu yang mampu melakukan suatu pekerjaan guna untuk menghasilkan barang atau jasa, baik digunakan untuk memenuhi suatu kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pengertian dari ketenagakerjaan sesuai dengan pasal 1, angka 1 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sudah masa kerja. Selanjutnya, Mbak. Nah, di sini adapun data-data penghasilan tenaga kerja, yaitu pertama melingkupi provinsi negara Aceh. Untuk penghasilan pertambangan dan penggalian itu sebesar 530
5,347, sedangkan untuk industri pengolahan 25.338, untuk air panas dan dingin itu mencapai 3.505. Sedangkan untuk pengolahan air limbah, pengolahan dan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi itu sebesar 2.301. Sedangkan untuk Sumatera Barat mencapai 28.001. Untuk industri pengolahan sebesar untuk air panas dan dingin dan pengolahan air limbah, pengolahan dan daur ulang sampah dan aktivitas remedial sebesar 3.799. Sedangkan untuk Sulawesi Utara untuk pertambangan dan penggaliannya itu sebesar 7.906, untuk industri pengolahan sebesar 1.389.991. Untuk air panas dan dinginnya itu mencapai 149. Untuk pengolahan air limbah, pengolahan dan daur ulang sampah dan aktivitas remedial itu sebesar 1.747. Selanjutnya, Mbak. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pada undang-undang ini mengatur perihal tentang suatu perselisihan dalam hubungan industrial, yaitu pada perbedaan pendapat yang dapat mengakibatkan adanya suatu pertentangan antara pengusaha atau gabungan di dalam pengusaha dengan pekerja ataupun buruh, atau bisa serikat pekerja atau serikat buruh dengan adanya suatu perselisihan mengenai hak tersebut. Perselisihan kepentingan dan juga perselisihan pemutusan hubungan kerja, lalu perselisihan antara serikat pekerjaan atau serikat buruh pada suatu perusahaan tersebut. Perselisihan hak merupakan perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak-hak tersebut, yang mengakibatkan adanya suatu perbedaan pelaksanaan atau penjelasan mengenai ketentuan pada aturan perundang-undang, perjanjian kerja, dan peraturan perusahaan atau perjanjian di bidang kerjasama. Selanjutnya, Mbak. Untuk yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Penjelasan dari serikat pekerja atau buruh itu pada pasal 1 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 merupakan suatu organisasi yang dibentuk guna untuk suatu pekerjaan dan juga buruh di dalam perusahaan atau di luar perusahaan tersebut, yang di dalamnya memiliki sifat mandiri, demokratis, terbuka, dan juga bebas, dan memiliki jiwa yang bertanggung jawab untuk membela dan memperjuangkan dan melindungi kepentingan dalam suatu kesejahteraan dan juga pekerjaan bagi seorang buruh dan juga keluarga kecilnya. Ada beberapa prinsip mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, diantaranya yaitu 1. Seorang pekerja berhak memiliki suatu jaminan pada suatu pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu serikat buruh terbentuk tanpa adanya suatu unsur paksaan dan campur tangan dari pihak manapun. Dan yang ketiga, sektor buruh dapat dibentuk berdasarkan keahlian dan juga usaha dan bakat yang dimilikinya. Selanjutnya, Mbak. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Erika. Ya, saya akan menjelaskan terkait tuntutan skill dan SDM dalam menghadapi persaingan global. Pengertian globalisasi sampai sekarang ini masih sering diperdebatkan di kalangan akademisi dan belum mencapai keseragaman dalam mendefinisikannya. Menurut pendapat Rukman, globalisasi didefinisikan sebagai proses produksi serta distribusi barang dan jasa yang mempunyai tipe dan kualitas yang seragam dari seluruh dunia. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwasanya era global menuntut kekuatan daya saing bangsa guna menghadapinya. Ukuran dari daya saing tersebut seringkali dipergunakan untuk mengetahui kemampuan sebuah negara dalam melakukan persaingan dengan negara lainnya.
Semakin lemah daya saingnya, maka semakin susah untuk berkembang. Ritonga yang dikutip dari World Economic Forum menyatakan bahwa terdapat 9 pilar yang dipergunakan dalam mengukur daya saing suatu negara, yaitu institusi publik yang mencakup pemerintah ataupun swasta, sarana dan prasarana, ekonomi makro, kondisi pendidikan serta kesehatan, pendidikan tinggi, efisiensi pasar, penguasaan TIK, jaringan bisnis, dan inovasi. Selanjutnya, Mbak. Didasarkan dari acuan 9 pilar tersebut, EVDCI atau S-Ventures Digital Competitiveness Index menilai bahwasanya daya saing digital Indonesia terus mengalami kenaikan dengan nilai tengah atau median indeks EVDCI nasional 35,2 di tahun 2022. Nilai tersebut mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yang mediannya 32,1 ataupun tahun 2020 yang mediannya 27,9. Survei World Competitiveness Yearbook 2021 yang dilaksanakan oleh Institute Management Development menempatkan posisi daya saing Indonesia di peringkat ke-37 dari total 64 negara yang masuk dalam data. Peringkat Indonesia di 2021 sedikit meningkat bila dibandingkan pada tahun 2019 di peringkat 40. Lalu di situ terdapat tabel 10 provinsi dengan skor EVDCI tertinggi pada tahun 2022. Selanjutnya, Mbak. Sumber daya manusia dan skill merupakan faktor penting dalam usaha mewujudkan kemajuan serta kesejahteraan suatu negara. Di era global ini, sebagai akibat dari liberalisasi perdagangan, menjadikan setiap negara sebagai pasar bebas. Dengan ini, SDM Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat. Masuknya berbagai lembaga atau perusahaan dan tenaga kerja luar negeri mengakibatkan tenaga kerja dalam negeri menjadi tersingkir karena kalah dalam hal kualitas. Akhirnya, bangsa Indonesia mengalami tingkat ketergantungan yang tinggi kepada negara lain. Sementara TKI hanya menjadi tenaga kerja kasar baik di dalam ataupun luar negeri. Marco menyebutkan 7 skill penting yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia di era global. Di antaranya, yang pertama, SDM di era global dituntut bisa memanage diri sendiri. Kompetensi ini berpandangan bahwa sumber daya manusia di era global harus bisa menguasai diri, memiliki rasa percaya diri, konsekuensi pada janji, serta fleksibel. Yang kedua, motivasi yang tinggi. Dorongan untuk mengembangkan prestasi merupakan salah satu kunci untuk sukses sumber daya manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, keterampilan komunikasi dan relasi antar manusia. Kemampuan untuk bisa melakukan komunikasi dan membina relasi kerja dengan individu lainnya merupakan kompetensi yang harus dikembangkan. Yang keempat, kemampuan dalam mengembangkan budaya bangsa. Meskipun globalisasi mengakibatkan batas-batas negara semakin kabur, akan tetapi sumber daya manusia di Indonesia tidak boleh menghilangkan identitas serta jati dirinya. Karena itulah nilai kepribadian bangsa serta budaya nasional perlu untuk tetap dilestarikan. Yang kelima, kemampuan teknikal dan profesional. Sumber daya manusia Indonesia haruslah dibekali dengan beragam keterampilan, di antaranya keterampilan guna mengumpulkan informasi, kemampuan untuk menganalisis, merancang konsep, serta mempunyai keahlian dan profesionalisme. Yang keenam, keterampilan melayani dan memuaskan konsumen. Di era yang marak dengan persaingan, keterampilan untuk melayani dan memuaskan konsumen menjadi penentu tingkat keberhasilan suatu program bisnis. Yang ketujuh, keterampilan manajerial. Sumber daya manusia di era global harus mempunyai keterampilan manajerial yang baik dan cekatan, serta bisa menjadi manajer yang dapat membicarakan visi, mengayomi kelompok kerja, serta mempunyai kemampuan untuk memimpin dan mengembangkan bawahannya. Selanjutnya, menurut pendapat Muin, disebutkan ada 9 kompetensi yang harus dimiliki sumber daya manusia untuk bisa bersaing di pasar global, yakni yang pertama, kompetensi lingkungan, yakni kemampuan untuk memahami lingkungan internasional minimal di negaranya. Yang kedua, kompetensi analitik, yakni kemampuan untuk melakukan analisa peluang pasar, persyaratan, prosedur, serta mekanisme penempatan. Yang ketiga, kompetensi strategik, yaitu kemampuan dalam menyusun serta mengembangkan strategi berdasarkan analisa ke depan dan ke belakang bagi perusahaan.
Yang keempat, kompetensi fungsional, yakni kemampuan untuk merancang suatu program sebagai antisipasi tiap peluang serta perubahan yang terjadi sehingga bisa terhindar dari efek negatif yang tidak diinginkan. Yang kelima, kompetensi manajerial, yakni kemampuan guna mengelola setiap proses kegiatan baik dari pemasaran, job order, lobby, negosiasi sehingga bisa melakukan antisipasi dengan cepat dan tepat dengan resiko yang minimal. Yang keenam, kompetensi sosial, yakni kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan kondisi kerja di negara baru. Yang ketujuh, kompetensi intelektual, yakni kemampuan untuk mengembangkan intelektualitas serta daya nalar sendiri. Yang kedelapan, kompetensi individu, yakni kemampuan untuk mengarahkan dan memakai keunggulan yang dimiliki seseorang. Yang kesembilan, kompetensi perilaku, yakni kemampuan untuk bersikap terbuka dan objektif dalam menjalankan tugas pokok serta fungsinya. Slide selanjutnya, Mbak. Untuk membina serta mengembangkan skill dan sumber daya manusia selaras dengan kebutuhan masyarakat di era global bisa dilaksanakan melalui kegiatan yang pertama, peningkatan mutu pendidikan. Sayangnya, sampai saat ini sektor ini masih terseok-seok dikarenakan tidak ada kesungguhan dari pemerintah untuk mendongkrak sektor ini. Ketidaksungguhan ini bisa dilihat dari minimnya dana yang dikeluarkan untuk sektor pendidikan. Berdasarkan hal ini tidak lagi mengherankan apabila tingkat pendidikan Indonesia di ASEAN pada tahun 2021 berada di peringkat 55 dari 73 negara. Untuk memajukan sektor ini, maka butuh adanya kemauan baik dari pemerintah untuk meningkatkannya dengan meningkatkan dana pendidikan, perombakan kurikulum, peningkatan kesejahteraan guru, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, penguasaan bahasa asing. Berkembangnya berbagai perusahaan yang memiliki akses secara internasional mengakibatkan kebutuhan akan tenaga kerja yang memiliki kemampuan bahasa asing semakin meningkat. Untuk menjadi tenaga kerja di era global tidak cukup dengan hanya berbekal keterampilan tertentu saja, melainkan harus dibekali kemampuan tambahan, salah satunya penguasaan bahasa asing. Yang ketiga, penguasaan teknologi informasi. TI merupakan piranti paling penting pada abad ini. Hampir semua lembaga memerlukan TI sebagai sarana untuk manajemen ataupun membantu pengambilan keputusan. Kini, jika tidak menguasai TI, tenaga kerja Indonesia tidak akan dipakai oleh lembaga-lembaga ataupun perusahaan bonafit baik di pasar lokal maupun pasar global. Yang keempat, latihan kerja. Dibutuhkannya latihan kerja ini adalah untuk memperkenalkan pada anak bangsa agar tidak gagap saat memasuki dunia kerja. Sayangnya hingga sampai saat ini jarang ditemukan lembaga yang menyediakan latihan kerja secara layak. Yang kelima, penyempurnaan sistem informasi ketenagakerjaan. Salah satu kelemahan dari manajemen ketenagakerjaan di Indonesia adalah lemahnya sistem informasi ketenagakerjaan atau SIK. Selama ini yang terjadi adalah para pencari kerja tidak tahu harus kemana memperoleh informasi kerja, sehingga banyak dari mereka mencari dan menempuhnya dengan cara sendiri-sendiri. Akibatnya ribuan di antara para tenaga kerja ini menjadi korban para calo kerja ilegal. Yang keenam, pemanfaatan pasar kerja di luar negeri. Pasar kerja di luar negeri merupakan peluang emas untuk menyalurkan para tenaga kerja. Jumlah PMI atau pekerja migran Indonesia sendiri dilansir pada hasil laporan dari World Bank pada tahun 2017 diperkirakan terdapat 9 juta PMI dari luar negeri, baik yang berangkat secara prosedural ataupun non-prosedural. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Alisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep bekerja dari rumah. Yang On pertama, cam, Mbak Alisa, on cam ya. sebentar ya. Oke, yang pertama adalah sejarah dan definisi bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah yang kita ketahui selama ini itu diperlakukan oleh masyarakat ketika adanya pandemi. Namun sejatinya konsep bekerja dari rumah itu telah ada sebelum adanya pandemi, yaitu sekitar tahun 1973.
Ide bekerja dari rumah itu dicetuskan pertama kali oleh mantan insinyur NASA, yaitu Niles, melalui sebuah konsep perjanjian di mana lebih mengutamakan fleksibilitas sehingga pekerja tidak perlu datang ke kantor, namun lebih manfaatkan teknologi. Ide tersebut tertuang ketika Niles melihat fenomena kemacetan lalu lintas. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan bekerja dari rumah. Kelebihannya yaitu biaya pengeluaran itu menjadi lebih berkurang. Ketika kita bekerja secara tatap muka ya, pastinya kita mengeluarkan biaya entah untuk menyewa kendaraan, makan, minum, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah lebih fleksibel. Dikatakan lebih fleksibel yaitu di mana karyawan dapat bekerja di rumah sesuai kenyamanan, entah itu tempatnya maupun jam kerjanya, asalkan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Kemudian yang kedua adalah dapat meningkatkan produktivitas kerja. Hal ini dapat terjadi dikarenakan ketika karyawan bekerja di rumah dapat mengurangi rasa stres dan pikirannya tidak kemana-mana istilahnya, seperti memikirkan kemacetan, tugas menumpuk, ataupun lain-lain, sehingga produktivitas kerja menjadi lebih cepat dan meningkat. Kemudian untuk kekurangannya di sini yang pertama adalah kurangnya motivasi kerja. Hal ini terjadi berada di tempat dan suasana yang berbeda ya, di mana ketika kita melakukan secara tatap muka, kita sering atau setiap hari ya ditemukan dengan orang banyak, entah itu teman, atasan yang mampu memotivasi kita dalam melakukan bekerja lebih baik. Kemudian yang kedua itu sering terjadinya miskomunikasi. Nah, hal ini itu sering terjadi ya, tidak hanya di kalangan karyawan, tapi juga kalangan mahasiswa maupun pelajar. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, contohnya kurangnya kita dalam memantau informasi, kemudian gangguan jaringan internet juga menjadi hal yang paling besar ya, itu dapat mengakibatkan kita dalam ketinggalan informasi. Kemudian yang ketiga itu tidak semua pekerjaan dapat dilakukan di rumah. Contohnya ketika masa pandemi ya, kita memiliki usaha seperti rumah makan, itu tidak mungkin jika himbauan pemerintah untuk membatasi kita dalam bertemu dan lain-lain, kita tetap membuka warung itu pasti sangat berakibat fatal. Kemudian keragaman bentuk bekerja dari rumah. Di sini ada 3 ragam ya. Yang pertama adalah fixed working hours. Sistem ini adalah sistem perusahaan dalam membebaskan karyawan untuk masuk kapan saja asalkan sesuai jam waktunya. Misalkan saja dalam perusahaan tersebut karyawan diberi tanggung jawab untuk bekerja selama 8 jam. Jadi misalkan karyawan itu masuk jam 7 pagi, nanti pulangnya jam 2 sore. Kemudian jika karyawan tersebut masuk jam 8 pagi, itu ya ditambah aja 1 jam, berarti pulangnya jam 3 sore, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah flexible working hours, itu di mana perusahaan juga tidak membatasi karyawan dalam setiap harinya, yakni berapapun jam kerja yang diambil, pokoknya dalam 1 minggu ya, itu tidak kurang dari 40 jam jumlahnya. Kemudian yang ketiga adalah variable working hours, itu memberikan kebebasan kepada karyawan untuk memilih jam kerja, mau dikerjakan di rumah maupun di kantor, asalkan pada jam tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu tetap hadir. Kemudian di sini ada data fakta proporsi bekerja dari rumah dari berbagai negara ya. Dari tabel ini terlihat banyak negara yang menerapkan konsep bekerja dari rumah. Namun di sini saya akan mencontohkan negara Jepang saja. Jepang merupakan salah satu negara yang maju yang menerapkan konsep bekerja dari rumah itu sejak tahun 1995. Namun pengesahan atau diresmikan oleh pemerintah itu sekitar tahun 1998. Di sini pemerintah juga memberikan subsidi khusus bagi perusahaan kecil maupun menengah untuk membantu dan memperkenalkan bekerja dari rumah. Di sisi lain, negara Jepang juga memiliki kendala dalam menerapkan bekerja dari rumah, yaitu dari segi budaya, di mana negara Jepang itu, masyarakat Jepang, para laki-laki itu bekerja sistemnya sistem lembur, jadi berangkat pagi sampai larut malam, seperti itu.
Sedangkan di negara Indonesia sendiri, konsep ini itu diadakan sejak tahun 2020 oleh Menteri Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk menguji coba bekerja dari rumah yang dinamakan flexi work, namun belum ada hasilnya. Bersamaan dengan adanya pandemi menjadi momentum untuk menguji kembali dan hasilnya dapat dibilang berjalan secara lancar. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Oke, sekian presentasi dari kelompok 10. Ini Minta tolong slide yang pertama, slide yang nama kelompok, Mas. Mbak, yang share screen. Oh ya, Pak Hendra belum masuk loh. oh ini presentasi. Pak Hendra ini di rumahnya Mem Dwi. Apel. Mana guys? Jangan-jangan lihat. Iya, Nama- sebentar ya, mau tak screenshot dulu. 1, 2, 3, tuh. Bentar. Ini untuk Mbak Cinta nggak ada tanya jawab ya? Nggak ada, Mas. Oh ya sudah. Kalau mau buka tanya jawab juga nggak apa-apa. Wis rek, ndang ditutup. Ini di screenshot Ditutup langsung tadi. bareng-bareng nggak? ya ini Ini foto-foto DSS aja ini. tuh. ISS guys. SSKP berarti. Ditutup dulu itu. Yang Share presentasi, screen-nya. screen-nya ditutup dulu. Yang on cam kerja, SSS. Zinc. Sorry, yes. Guys. Ini mana ini yang lain ini? Ya sudah seadanya saja. Oke, 1, 2, 3. Cheese. Ya, foto KTP. Boleh nih. Sek. Bentar. Ya, satu lagi ya. 1, Oke. 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Koneng Selamat diri. beristirahat. Jangan lupa absen. Iya, Koneng diri. Absennya nih di. absen manual. Nanti di absen langsung, oke? Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.